Pemirsa, peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika membahas 3 poin penting yang diharapkan menjadi hasil dari Konferensi Asia Afrika. 3 poin penting itu adalah Bandung Message terkait deklarasi penyatuan visi negara Asia Afrika, selanjutnya mengenai reintegrasi kerjasama pasca KA selesai, di mana kedepannya akan diadakan program lanjutan dan framework di antara negara-negara Asia Afrika, serta terakhir terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dengan 3 poin pembahasan penting itu, mampukah Indonesia memainkan peran secara maksimal, khususnya di bidang politik dan ekonomi? Lalu seperti apa manfaat yang bisa diambil oleh Indonesia dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika 2015 ini? Membahas hal itu, kita akan mendiskusikannya bersama pendiri Foreign Policy Community of Indonesia yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Dino Patijalal yang saat ini berada di Hotel Shangri-La. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam Rara. Ya Pak Dino, Konferensi Asia Afrika 2015 sedang berlangsung di Jakarta dan nantinya akan berakhir di Bandung. Ini kita tentu tidak hanya ingin sekedar menjadi tuan rumah. Nah, bagaimana kemudian Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini agar bisa memberikan manfaat, memberikan kepentingan yang paling maksimal bagi Indonesia sendiri, baik dari segi politik dan juga ekonomi? Sekarang ini Konferensi Asia Afrika itu sudah jauh berbeda dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Waktu itu Asia masih miskin dan belum bersatu, Afrika juga masih miskin dan banyak negara-negara yang belum merdeka dan juga masih belum bersatu dan kompak. Sekarang ini sudah jauh berbeda. Sekarang orang berbicara mengenai abad Asia di Asia dan orang Afrika pun bicara mengenai abad Afrika di abad ke-21 ini. Jadi kini telah terjadi perubahan potensi ekonomi, peluang ekonomi dan juga perubahan geopolitik yang luar biasa, dan inilah yang perlu dimanfaatkan oleh Indonesia, bukan hanya untuk Indonesia sendiri, bukan untuk kemakmuran Indonesia, tapi juga untuk stabilitas kawasan dan stabilitas dan perdamaian internasional. Pak Dino, tapi kita berbicara mengenai dari segi Indonesia sendiri, apakah kemudian seharusnya KA ini bisa menjadi ajang bagi Indonesia untuk menjadikan ini posisi tawar politik dan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik di mata dunia internasional, terutama mungkin di kawasan Asia dan juga Afrika? Kalau menurut saya ini kita jangan terlalu melihatnya dari segi Indonesia. Asia Afrika adalah mengenai Asia Afrika. Kita harus berupaya menjadi salah satu pelopor agar Asia dan Afrika di abad ke-21 dapat merubah tatanan dunia baru di abad ke-21. Dan potensi ini jauh lebih besar sekarang ketimbang di tahun 1955 dulu. Sekarang Asia mempunyai kekuatan ekonomi dan bahkan ekonomi terbesar di dunia ada di Asia, termasuk Cina, India, dan Jepang, dan juga tentu salah satunya juga Indonesia. Afrika pun sekarang telah menjadi suatu benua di mana paling banyak negara-negara yang pertumbuhannya tertinggi di dunia. Kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 dari 10 negara pertumbuhan tertinggi di dunia ada di Afrika. Jadi kekuatan ekonomi ini seharusnya membuat Asia dan Afrika lebih relevan untuk merubah tatanan dunia agar lebih adil dan makmur bagi semuanya. Menurut saya kita jangan terlalu banyak ini terlalu Indonesia sentrik nih ya. Kita harus sama semangatnya seperti apa yang terjadi tahun 1955, yaitu apa yang Indonesia dapat lakukan untuk membangunkan semangat Asia Afrika dan untuk merubah dunia. Nah, semangat inilah yang kita harus kita lakukan. Kalau kita harus keluar sumber daya, mungkin agak rugi sedikit juga nggak apa-apa, karena ini untuk umat manusia, untuk dunia yang lebih aman dan adil. Jangan lupa dulu itu dunia di tahun 1955 dikuasai oleh blok barat dan blok timur. Ya, Asia dan Afrika hampir tidak punya suara waktu itu. Sekarang sudah jauh berbeda. Dunia barat tidak lagi menguasai dunia seperti dekade sebelumnya. Blok timur sudah tidak ada lagi, dan sekarang Asia Afrika telah bangkit ya. Dan kebangkitan ini kita harus terus kipas, terus
terus bangun karena saya yakin kalau Asia dan Afrika stabil dan makmur, maka dunia juga akan stabil dan makmur dan aman. Ya. Pak Dino, tadi ada katakan bagaimana pada saat konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 silam ini membuat sebuah terobosan baru di mana gerakan non-blok tercipta dan peran Indonesia begitu besar di situ. Tapi ini kan kita lihat bagaimana situasi ekonomi dan geopolitik yang kemudian berubah. Bagaimana kemudian agar output ataupun terobosan dari konferensi Asia Afrika ini juga kembali terdengar gaungnya. Karena banyak kemudian yang menilai ini konferensi Asia Afrika ini untuk beberapa tahun terakhir terobosannya tidak terasa terdengar ataupun tidak terasa gaungnya. Memang benar, itu tantangan yang real di lapangan. Jadi pengalaman kita 10 tahun terakhir, jangan lupa tahun 2005 kita memperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika juga di Jakarta dan Bandung. Dan waktu itu sudah ada kemitraan strategis Asia Afrika. Waktu itu semangatnya kuat ya, tapi implementasinya agak lemah itu. Dari Indonesia tetap kuat, kita tetap mengajak, tetap mendorong ya. Tapi kita mendapatkan animo yang berbeda. Dalam 10 tahun terakhir itu yang paling aktif ya memanfaatkan potensi ekonomi Afrika adalah Tiongkok. Ya, Tiongkok menjadi salah satu negara yang mempunyai hubungan perdagangan terbesar dengan negara-negara Afrika gitu ya. Tapi banyak sekali juga negara-negara Asia lainnya masih terkungkung di Asia, dan negara-negara Afrika pun umumnya masih terkungkung di Afrika dan belum banyak masuk ke Asia ya. Mungkin Nigeria yang aktif, Afrika Selatan juga aktif, dan beberapa negara lain. Tapi secara umum potensi ekonomi se-Asia dan se-Afrika masih belum tersinergiskan dengan baik. Jadi ini memang tantangan ke depan, bagaimana setelah ini ada follow up yang konkret ya. Kalau menurut saya salah satu follow up yang konkretnya adalah kadin-kadin yang ada di seluruh negara Asia dan Afrika benar-benar harus aktif dan saling menjalin networking. Karena kalau hanya di tingkat pemerintah saja, sementara di tingkat kadin, di tingkat HIPMI, di tingkat yang real itu jaringannya lemah ya, maka hubungan ekonomi juga tidak akan berkembang jauh gitu. Oke. Pak Dino, mengenai New Asian African Strategic Partnership yang tadi Anda katakan, NASP yang kemudian didengungkan ataupun dicanangkan di tahun 2005 silam, ini kan memang sedikit mengalami hambatan untuk meningkatkan kerjasama antara dua benua ini, Asia dan Afrika. Artinya sebetulnya harus ada komunikasi lebih lanjut antara dua kontinen besar ini, dan ini seharusnya dibahas lebih fokus pada KA 2015 ataupun KA yang ke-60 ini? Ya, seharusnya begitu. Seharusnya memang ada mekanisme kerjasama yang lebih efektif dan mengambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan 10 tahun lalu. Dan jujurnya Indonesia tidak bisa sendiri itu ya. Tiongkok tidak bisa sendiri, atau India juga tidak bisa sendiri. Semuanya harus bekerja sama dan saling mengisi dan saling membantu itu, agar dua kontinen yang besar ini benar-benar bisa bekerja sama. Sekarang yang kita lihat kan dalam beberapa tahun ini lebih kepada negara-negara individu, negara individu yang aktif secara sendiri-sendiri, tapi tidak dalam konteks kekawasanan gitu ya. Nah, ini yang harus kita dorong, dan mekanisme diplomatiknya seperti apa, mekanisme kerjasamanya seperti apa bisa dikaji lebih lanjut. Tapi ada satu mekanisme yang baru-baru ini sudah terbentuk, yaitu IORA, ya kan, Indian Ocean Regional Association. Nah, ini adalah suatu kerjasama regional yang mempertemukan Asia, walaupun tidak seluruh Asia ya, tapi Asia yang berbatasan dengan Samudra India dengan kawasan Afrika. Dan ini juga bukan seluruh Afrika, tapi lebih kawasan Afrika yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Tapi paling tidak sudah ada beberapa mekanisme yang mungkin perlu terus didongkrak dan bisa lebih meningkatkan konektivitas antara kedua kawasan ini. Oke. Untuk nilai-nilai yang ada dalam konferensi Asia Afrika sendiri kan dikatakan ada kemudian non-intervention, menentang kolonialisme, independen, seperti itu. Artinya sebetulnya politik-politik ataupun nilai-nilai politik yang ada di konferensi Asia Afrika ini seharusnya masih relevan untuk diterapkan di tengah situasi geopolitik yang saat ini terjadi di dunia. Tapi nampaknya nilai-nilai dari KA ini sulit untuk diimplementasikan, ataupun memang ada hambatannya. Menurut Anda seperti itu? Kalau menurut saya
nilai-nilai tahun 1955 itu penting ya, tapi jangan lupa ini kan sudah 60 tahun setelahnya. Zaman sudah berubah. Dulu tuh nilai-nilai itu penting karena banyak intervensi dari luar dan karena banyak negara-negara Afrika dan Asia yang belum merdeka. Sekarang ini mereka semua udah merdeka, banyak sudah maju. Jadi menurut saya agendanya tidak lagi pada solidaritas ya, tapi pada opportunity ya, pada peluang ya, pada sinergi. Lebih kepada aspek bagaimana daya saing negara-negara Asia dan Afrika bisa ditingkatkan dan bagaimana mereka bisa lebih berintegrasi bukan hanya sesamanya tapi juga pada ekonomi dunia. Jadi menurut saya agenda tahun 1955 itu sudah banyak yang tercapai, terutama dari segi kedaulatan dan kemerdekaan, dan sekarang menurut saya kita perlu memasuki agenda baru yang sesuai dengan zaman kita, zaman abad ke-21. Dan inilah tantangannya, bagaimana merumuskan agenda baru ini dengan tetap tetap setia pada nilai-nilai luhur Asia Afrika, tapi dimasukkan dalam konteks abad ke-21 gitu. Banyak hal-hal sekarang yang tidak dulu ada gitu, tapi sekarang ada dan menjadi kekuatan yang besar. Ya, misalnya kewirausahaan ya, entrepreneurship ya, regionalisme ya, kemudian integrasi ekonomi dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang baru yang dulu tidak ada tapi sekarang menjadi kenyataan. Dan inilah yang menurut saya perlu menjadi sumbu dari kerjasama Asia Afrika. Baik Pak Dino, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita ikuti bersama grafik mengenai peran kemitraan Indonesia di Asia dan Afrika. Menurut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yaitu melaksanakan program-program pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang sebagai salah satu peran dari kemitraan Indonesia di Asia Afrika. Di poin selanjutnya adalah Indonesia telah melaksanakan 400 program pelatihan dengan melibatkan 4.400 peserta dari 99 negara, baik dari Asia, Pasifik, Afrika, dan Amerika Latin. Masih dari pernyataan Menteri Luar Negeri, kerjasama negara-negara selatan menjadi alat untuk tumbuh berkembang bersama. Kami ingin mempersempit perbedaan terkait pembangunan antar negara di selatan. Kita akan kembali berbincang dengan Bapak Dino Patijalal yang hadir di Hotel Shangri-La Jakarta. Pak Dino, ini mengenai kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ataupun disebut KSST ini nampaknya memang masih menemukan kendala, yakni adalah minimnya komunikasi dan juga kesenjangan antar anggota. Menurut Anda, terobosan seperti apa untuk mengatasi kendala seperti itu? Apakah dengan transfer knowledge atau bagaimana? Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, mengenai kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ataupun KSST ini kan banyak menemukan kendala. Salah satunya adalah mengenai minimnya komunikasi dan juga kesenjangan antar anggota seperti itu. Menurut Anda, terobosan seperti apa yang perlu disiapkan untuk mengatasi dua kendala itu? Apakah misalnya dengan transfer knowledge atau bagaimana? Program yang sudah dijalankan sebenarnya sudah baik ya. Cuma sebanyak apapun program-program ini dijalankan, sebetulnya yang paling bisa menolong nasib bangsa di Asia dan Afrika itu adalah kebijakan governance mereka sendiri. Jadi misalnya kebijakan pemerintahnya bagus, maka program-program kerjasama ini bisa bersifat suplemen ya dan meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi kalau kebijakannya sudah jelek, kebijakan masing-masing pemerintah di Asia dan Afrika jelek, maka apapun program kerjasama Selatan-Selatan dan lain sebagainya tidak akan banyak menimbulkan arti. Makanya menurut saya dalam konferensi Asia Afrika sekarang ini, kita semua harus menyadari bahwa yang akan memajukan kesejahteraan dan kemajuan dan kerjasama dan lain sebagainya itu ada tergantung dari kebijakan pemerintah
di Asia Afrika yang terbuka, yang inovatif, yang berinvestasi pada sumber daya manusia, dan pintar mengolah sumber daya alam dan lain sebagainya. Kerjasama antar teknis yang kecil-kecil dan lain sebagainya itu penting tentu, tapi tidak akan dapat secara total merubah nasib Asia dan Afrika. Saya kira itu filosofi yang perlu kita sadari semua, bahwa perubahan yang paling baik dan fundamental adalah perubahan dari dalam sendiri gitu. Oke. Perubahan dari dalam itu yang kemudian yang paling penting dilakukan. Pak Dino, tapi jika kita kemudian kembali ke 1955 di mana Asia Afrika ini bisa bersatu seperti itu, berjalan bersamaan untuk membentuk tadi dikatakan misalnya terobosan gerakan non-blok. Menurut Anda kemudian apa yang membuat situasinya menjadi berbeda sehingga kemudian ini negara-negara di kawasan Asia Afrika ini nampaknya sedikit berjalan sendiri-sendiri seperti itu sehingga tidak ada integrasi antara dua kawasan ini? Ya, itu karena sejak tahun 1955 itu banyak negara-negara pelopor Asia Afrika itu sendiri yang runtuh karena kemelut politik dan juga ekonominya morat-marit. Ya. Jadi pentolan-pentolan Asia Afrika waktu itu apakah Aljazair, termasuk Indonesia sendiri waktu itu ya, kemudian Ethiopia dan beberapa negara lainnya, termasuk Kamboja juga, semuanya mengalami masalah politik dan ekonomi yang berat sehingga akhirnya semangat Asia Afrika jadi tercerai-berai itu. Dan bahkan KTT Asia Afrika yang kedua yang tadinya direncanakan di Aljazair tahun 1965 itu pun gagal tuh. Karena setiap anggotanya tuh punya masalah dalam negeri masing-masing. Dan setelah itu semuanya sibuk terus ya, dan semangat Asia Afrika seakan-akan sirna walaupun nyawanya hidup di gerakan non-blok dan di gerakan kelompok 77 di dunia internasional. Nah makanya baru tahun 2005 itu mulai dihidupkan lagi, diingatkan lagi bahwa roh dari semangat Asia Afrika inilah yang merubah dunia di tahun 1950-an, dan roh ini perlu terus kita jaga dalam bentuk kerjasama yang konkret gitu. Jadi intinya kalau Asia Afrika mau terus hidup 50 tahun ke depan ya, semangat ini kita harus belajar dari apa yang terjadi dulu itu, bahwa kita harus kuat secara politik ya dalam negerinya, dan ekonominya juga harus tahan banting itu. Karena dua hal inilah yang luput di tahun 1955 ke depan yang meruntuhkan Asia Afrika selama berpuluh-puluh tahun setelah itu. Ini kan sekarang konferensi Asia Afrika untuk tahun ini adalah yang ke-60 seperti itu Pak. Banyak kemudian pandangan yang nampaknya pesimistis bahwa konferensi Asia Afrika kali ini akan memberikan output yang kemudian signifikan, membawa perubahan setidaknya untuk global seperti itu ataupun untuk khususnya untuk kawasan Asia Afrika. Apakah Anda memiliki pandangan seperti itu juga Pak, atau Anda mungkin lebih optimistis bahwa KA yang ke-60 untuk kali ini akan jauh lebih berbeda seperti itu? Kalau menurut saya, yang jelas saya optimistik bahwa Asia akan terus maju dan makmur, melaju dan makmur, dan saya juga optimistik dan yakin Afrika pun akan semakin melaju dan makmur. Dalam arti apa? Negara-negara yang dulu miskin dan terbelakang akan maju terus dan menjadi negara-negara middle income countries. Sekarang ini umumnya negara-negara middle income countries di dunia datangnya dari Asia dan Afrika. Sekarang ini baru ada segelintir apa yang dinamakan emerging economies, termasuk Indonesia. Saya yakin 10-20 tahun ke depan akan semakin banyak emerging economies dari Afrika dan juga dari Asia. Jadi itu saya sama sekali tidak ada keraguan. Yang penting apa? Bagaimana peran mekanisme Asia Afrika yang sekarang ada ini, yang sedang dirundingkan dan dirapatkan di JCC Senayan di Jakarta, itu dapat membantu proses itu. Menurut saya belajar dari 10 tahun terakhir, jangan terlalu ambisius ya, jangan terlalu muluk-muluk cita-cita atau ambisi yang akan ditargetkan, cukup
tetapkan target-target yang praktis, nggak usah terlalu banyak, terlalu ambisius, tapi yang bisa tercapai dengan sumber-sumber yang ada dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Itu lebih realistis dan lebih tercapai, dan saya yakin kalau itu dilakukan, Asia Afrika dari segi mekanisme diplomasi yang ada sekarang ini bisa terus mendorong pertumbuhan yang tadi saya katakan itu. Asia akan lebih maju terus dan Afrika juga akan lebih maju terus bangsa-bangsanya. Oke, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir kita melihat perbedaan saja Pak mengenai pelaksanaan untuk Konferensi Asia Afrika yang ke-60 ataupun Anda melihat Konferensi Asia Afrika pada saat di tahun 2005 yaitu Konferensi Asia Afrika yang ke-50 atau mungkin bisa Anda review dari tahun 1955, tapi Anda melihat apa sih perbedaan signifikan dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika setiap tahunnya ataupun setiap pelaksanaan digelar? Mungkin dibandingkan dari yang 1955 sampai yang sekarang maupun yang 10 tahun terakhir ya. Kalau 1955 itu suasananya benar-benar kalang kabut ya. Dalam arti kita melakukan suatu hal yang luar biasa pada saat tidak ada fax, tidak ada internet, tidak ada mobile phone, tidak ada fasilitas yang memadai. Dulu tuh Pak Ruslan Abdul Ghani cerita bahwa sewaktu ada konferensi di Asia Afrika di Bandung itu atapnya bocor lah dan lain sebagainya. Jadi masalah fisik itu sangat minim ya, tapi kita semangatnya kuat. Modalnya tuh modal dengkul dan modal semangat dan idealisme gitu. Nah, dan itulah yang membuat Konferensi Asia Afrika di Bandung sukses. Sekarang ini jauh lebih berbeda nih. Fasilitas sudah bagus ya, dan ekonominya juga banyak yang sudah maju. Dunia internasional strukturnya sudah lebih mapan, dan posisi Asia dan Afrika juga lebih mapan. Dan rasa percaya diri itu sekarang jauh lebih lebih tinggi sekarang maupun dibanding dengan tahun 1955 dulu. Ya, jadi sekarang suasana percaya diri dan suasana optimis itu tinggi sekali ya. Dan saya kira ini suatu suatu pertanda yang baik gitu. Dan saya yakin orang-orang dari Afrika dan Asia yang datang ke Indonesia, mereka akan menemukan Indonesia yang sangat beda dari tahun 1955 dulu. Kita benar-benar suatu negara yang secara ekonomi mempunyai bobot baik di Asia Tenggara maupun di dunia berkembang, dan mudah-mudahan kita mensyukuri hal itu dan tidak menganggap remeh hal itu, karena hal ini juga cukup langka di negara-negara lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari 10 tahun terakhir dari 2005 ke 2015 juga ini nampaknya jumlah delegasi ataupun peserta dari Konferensi Asia Afrika juga bertambah seperti itu ya Pak Dino, dan ini diharapkan bisa menjadi sebuah sinyal ke arah positif untuk kerjasama Asia Afrika yang lebih baik seperti itu Pak Dino. Benar, saya setuju, dan mari kita manfaatkan ini. Dan sekali lagi, Konferensi Asia Afrika ini bukan mengenai Indonesia ya. Jangan kita Indonesia sentrik ini ya. Ini adalah mengenai sesuatu yang jauh lebih besar dimensi sejarahnya, yaitu mengenai kebangkitan Asia dan Afrika, mengenai solidaritas Asia dan Afrika, dan bagaimana kebangkitan ini bisa membuat dunia lebih aman, dan lebih damai dan lebih makmur bagi seluruh umat manusia. Jadi itu menurut saya dimensi historisnya yang jangan pernah kita lupakan. Mungkin konferensi lain bisa, wah ini mengenai kita, ini mengenai kita. Enggak, kali ini lebih mengenai sesuatu yang lebih besar, suatu idealisme yang benar-benar merubah dunia di awal tahun 1950-an dan terus menyalakan api reformasi struktur internasional sehingga mengakibatkan dunia yang seperti sekarang kita nikmati ini. Ya, kita harapkan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 di tahun 2015 ini kemudian akan memberikan terobosan baru, akan memberikan dampak yang signifikan terutama untuk politik dan juga ekonomi di kawasan Asia Afrika khususnya dan juga dunia internasional pada umumnya. Terima kasih Bapak Dino Patijala telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam.
Ya, perbincangan mengenai menarik manfaat dari Konferensi Asia Afrika ke-60 kembali kami lanjutkan, dan di studio Berita 1 kali ini telah hadir Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum APindo. Selamat malam Pak Haryadi. Selamat malam Mbak Rara. Ya, Pak Haryadi, tadi mungkin dengan Pak Dino lebih ke segi politiknya seperti apa dampak dari Konferensi Asia Afrika. Ini dari segi ekonomi sendiri, banyak kemudian yang berharap dari kesepakatan yang terjadi di Konferensi Asia Afrika ini akan memberikan dampak terutama untuk ekonomi di kawasan Asia dan Afrika. Menurut Anda seberapa signifikan dampak itu? Sangat mempunyai dampak besar ya ke depannya, dan saya melihat bahwa spiritnya kan memang tetap spirit perdamaian ya dari tahun 55 tetap, hanya dulu kan tahun 55 lebih ke arahnya kan lebih kepada diplomasi, lebih kepada kedaulatan dan sebagainya. Kalau sekarang ini ekonomi sangat-sangat memegang peranan besar, dan sekarang ini justru banyak juga mulai banyak pemain-pemain kita, pengusaha kita, misalnya salah satunya di perkebunan sawit, yang mereka juga sudah memulai membuka perkebunan di sana. Salah satunya yang setahu saya adalah misalnya di Uganda. Jadi ini juga mempunyai dampak yang positif, di samping juga kita juga mulai banyak mengekspor makanan minuman, lalu juga industri produk manufaktur kita ke Afrika juga banyak, dan tentunya Asia sendiri ya, kita di samping masalah Afrika juga di internal kita sendiri di Asia, benua Asia ini juga peningkatan investasi dan perdagangan juga cukup luar biasa, dan sekarang memang orang bilang kan ini adalah eranya Asia, dan memang Afrika juga mudah-mudahan setelah permasalahan perang saudara dan sebagainya mereka selesai, mereka juga akan menjadi sesuatu kekuatan yang besar juga. Artinya memang ini era Asia, dan tadi dikatakan ini hambatan yang di benua Afrika, tadi dikatakan konflik di dalam negaranya sendiri. Memang Afrika memang lebih banyak masalah stabilitas politik di sana ya, tapi kalau saya melihat contohnya ya seperti Afrika Selatan dan juga sekarang Nigeria ya juga mulai bangkit, saya pikir juga ini akan menjadi sesuatu kekuatan besar. Dan karena potensinya juga luar biasa. Potensinya luar biasa, dan menurut saya kerjasama Asia dengan Afrika, dengan kita bekerja sama secara ekonomi, dan nanti mudah-mudahan juga akan membawa dampak yang positif bagi kemakmuran rakyat Afrika, ini juga akan mempunyai peran yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Oke, dari segi ekonomi ini kira-kira sektor apa sih Pak kemudian yang bisa difokuskan untuk dibahas dan kemudian di follow up program-program lanjutannya? Di Afrika itu banyak hal yang justru menurut pandangan kami ya, yang basic yang bisa dilakukan, mulai dari tentunya adalah infrastruktur, sama di kita, tapi di sana infrastrukturnya memang tentunya lebih banyak masalah. Lalu juga kebutuhan pokok daripada masyarakatnya itu sangat besar sekali peluang yang bisa kita raih. Dan juga perlu juga kita lihat bahwa Afrika ini kan sebelumnya negara-negara barat itu agak enggan menolong ya. Justru yang masuk banyak di sana adalah dari RRT. RRT mempunyai investasi besar di sana, dan ini juga model untuk kita sebagai solidaritas sesama Asia ya, untuk juga mendorong pertumbuhan di sana. Dan menurut saya untuk kebutuhan daripada masyarakat di Afrika sendiri dan juga regional di sekitar Afrika sampai dengan Timur Tengah itu mempunyai potensi yang sangat besar di sana. Oke, Pak Haryadi, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita memiliki grafik berikut ini, kita simak bersama. Mengenai fakta perdagangan Indonesia di Asia Afrika, yang pertama adalah mengenai pangsa ekspor Indonesia lebih dari 70% ke Asia dan hanya sekitar 3,5% menyasar wilayah Afrika. Pangsa impor Indonesia 76% berasal dari Asia dan hanya 3% dari Afrika. Ada dua negara yang belum menjalin perdagangan dengan Indonesia, yaitu Kongo dan juga Sao Tome. Kemudian ada beberapa fakta lainnya seperti 17 negara di Asia dan 29 negara di Afrika merupakan tempat Indonesia memiliki tren ekspor di atas 10% selama 2010 hingga 2014, dan ekspor Indonesia meningkat pada 2014 dibandingkan 2013 di wilayah Asia. Ini sektornya mengenai perhiasan, minyak sawit, otomotif, ada juga logam mulia, komponen elektrik, baja, rokok, seperti itu. Berikutnya, Indonesia menempati urutan ke-13 dari negara Asia Afrika yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perdagangan dengan dunia, serta urutan ke-12 sebagai kontributor terbesar terhadap perdagangan intranegara Asia Afrika. Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dengan 34 negara dan defisit dengan 71 negara di wilayah Asia Afrika.
Volume perdagangan ekspor dan impor Indonesia dengan negara Asia dan Afrika hanya mencapai 11 miliar US dollar per tahun. Mungkin kita lihat tadi di poin pertama di mana pangsa ekspor Indonesia memang masih menguasai Asia seperti itu karena 70% pangsa pasarnya ada di Asia dan ini hanya sekitar 3,5% menyasar wilayah Afrika. Tapi melihat dari situasi ekonomi, adanya perlambatan ekonomi global seperti itu, nampaknya diversifikasi pasar sudah mulai terjadi dan masuk ke Afrika seperti itu ya Pak? Memang sudah berjalan Mbak ya. Memang apa yang kita harapkan karena ini memang dengan Afrika ini tantangannya banyak ya, mulai dari fasilitas perbankannya juga menjadi masalah, nggak semuanya juga antara bank kita di Indonesia dengan bank di sana mempunyai correspondent bank yang juga cukup aktif. Ini juga jadi kendala. Lalu juga memang tentunya dari jarak ya, jarak ini juga menjadi masalah yang cukup jauh. Tapi tadi saya lihat bahwa potensi kita untuk masuk pasar mereka masih sangat besar sekali, dan sekarang tinggal bagaimana Indonesia memainkan peran ini secara intensif ke sana. Memang tentunya Indonesia soalnya kita juga kapasitas output produksi kita juga terbatas Mbak, dan istilahnya jualan di sekitar regional Asia udah repot bener, ngapain mesti jauh-jauh ke sana. Tapi ini memang tetap bagaimanapun ke depan harus dilakukan upaya ke sana gitu. Tapi ini kembali ke regional Asia seperti itu, ini kan memang kerjasamanya sudah lebih cukup intensif seperti itu ya Pak dibandingkan dengan Afrika. Ini kira-kira konferensi Asia Afrika relevansinya nanti untuk lebih meningkatkan lagi kerjasama, terutama mungkin untuk kawasan regional Asia seperti itu bagaimana? Iya pasti. Kalau yang regional Asia udah pasti itu secara alamiah karena letaknya juga kita lebih dekat, tentu kita jalan. Hanya memang tantangannya adalah dengan Afrika ini yang menurut saya harus ada upaya-upaya secara intens untuk juga membuka peluang-peluang yang ada di sana. Dan memang kebetulan ya tentunya selalu kalau dari pengusaha Indonesia kan berpikirnya aduh kalau kita ke sana nomor satu jauh, kedua juga menyangkut daripada harga dan sebagainya yang mungkin dipandang kita lebih kompetitif bermain di regional Asia ketimbang sana. Tapi tadi kembali saya bilang bahwa ternyata beberapa pemain pengusaha di bidang misalnya di kelapa sawit itu sudah mulai masuk ke sana, dan menurut saya itu adalah langkah yang sangat bagus ya untuk membuka kedepannya itu kan memang kalau kita bicara kelapa sawit kan turunannya juga banyak ya, tidak hanya masalah minyak goreng tapi juga sampai turunan sampai dengan kosmetik itu sudah dilakukan. Gitu. Ini untuk kawasan regional Asia kan sudah lebih established seperti itu ya dibandingkan kawasan Afrika. Tapi kan tujuannya dari konferensi Asia Afrika kan bagaimana adanya kesetaraan kesejahteraan. Menurut Anda dari segi integrasi ekonomi Asia Afrika ini seharusnya apa yang perlu dilakukan? Menurut saya yang harus segera dilakukan adalah upaya untuk memudahkan fasilitas kedua negara. Tadi contohnya adalah fasilitas perbankan misalnya. Dan tentunya juga yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mempromosikan kedua negara ini secara intensif, dan ini kelihatannya kedua negara kedua belah pihak ini regional ini harus harus mempunyai jadwal yang terprogram. Sekarang ini terus terang sih kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Jadi memang ada ketidakkonsistensian juga di dalam kita membuat suatu program untuk saya bilang nggak bilateral ya, tapi antara kedua benua ini yang sebagai follow up-nya konferensi Asia Afrika ya dalam bidang perdagangan ini yang menurut saya memang masih harus diintensifkan lagi gitu. Harus ada konsistensi seperti itu ya. Jadi turunan daripada konferensi Asia Afrika ini memang harusnya ada suatu program bersama yang kita sepakati dalam kaitannya adalah menjembatani kedua benua ini, tidak hanya antar negara dengan negara, tapi lebih kepada regionalnya. Oke, untuk ASEAN kan ini ada masyarakat ekonomi ASEAN seperti itu yang kemudian memang forumnya lebih jelas seperti itu, artinya lebih hubungannya akan intensif. Untuk Asia Afrika sendiri apakah perlu ada forum ataupun kerjasama yang lebih konkret seperti masyarakat ekonomi ASEAN? Harus ada. Kalau tidak ada suatu forum yang diinisiasikan dalam suatu format yang permanen gitu ya, emang agak susah. Jadi nantinya perkembangannya akhirnya tadi yang saya bilang, karena masing-masing kan punya kesibukan sendiri-sendiri, apalagi kita di Asia ini udah ngeliat pertumbuhannya dan sebagainya, belum juga kendala-kendalanya itu juga membutuhkan energi yang tersendiri gitu. Nah, kalau tidak ada
kaitan dengan Afrika yang secara permanen gitu, menurut saya ya nantinya akhirnya banyak yang missing gitu untuk dilanjutkan. Itu kita sudah kemudian menyoroti secara regional kawasan Asia Afrika. Mungkin kita agak menarik ke Indonesia sendiri. Ini kan memang Indonesia bangsa pasar yang juga luar biasa, menjadi sasaran pasar dari negara-negara lain, dan kita belum bisa menjadi sebuah negara produsen seperti itu ya Pak ya. Agaknya lebih ke negara pasaran. Enggak juga sih Mbak. Ini memang PR kita bersama ya. Indonesia punya suatu kesempatan besar untuk kita menjadi negara produsen. Hanya memang sekarang membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk meletakkan industri ini betul-betul sebagai suatu lokomotif ekonomi kita. Karena kita melihat bahwa karena pemerintah kita juga tidak konsisten di dalam menjaga pendalaman industri yang ada terjadi penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB kita kan. Ini terjadi. Jadi ini adalah memang kita selalu memperingatkan pemerintah harus secara serius melihat kepentingan manufaktur ini, karena Indonesia ini memang terbesar kan ada dari produk primer, bukan produk olahan gitu loh. Nah ini kalau misalnya kita lihat relevansinya dengan Konferensi Asia Afrika ke-60 yang diselenggarakan di Indonesia untuk kali ini, bagaimana kemudian Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing Indonesia sendiri dari segi ekonomi di mata dunia internasional ataupun posisi tawar ekonomi dari Indonesia sendiri, Pak Deddy? Kebetulan pada saat ini bersamaan ya kita ada World Economic Forum dan besok kita mulai Asia Afrika Business Summit nih. Jadi menurut saya momentum ini adalah momentum yang sangat baik ya. Dua event berdekatan dan berturutan, dan audiens yang datang juga beragam. Jadi menurut saya mencermati kebetulan hari ini kita ada World Economic Forum, itu saya melihat sangat-sangat bagus sekali forum-forum yang terjadi, interaksi kita dengan teman-teman dari belahan dunia lain yang datang, dan besok kita dengan Asia Afrika Business Summit. Menurut saya ini suatu momen yang betul-betul bisa langsung kita ketemu face to face dan juga berbicara langsung pada pokok permasalahan apa yang kita bisa kerjakan bersama. Jadi ini menurut saya sih cukup bagus ya eventnya. Pak Deddy, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan mengenai menarik manfaat dari Konferensi Asia Afrika kembali kami lanjutkan. Pak Haryadi, ini di tahun 2005 lalu kan kemudian sudah dicanangkan New Asian African Strategic Partnership atau NASP. Tapi kemudian sayangnya program ini belum dirasakan keberhasilannya karena ini kerjasama antara dua kontinen Asia dan Afrika. Ini kerjasamanya belum sampai maksimal. Sebetulnya bagaimana ataupun terobosan baru apa yang diperlukan untuk membangun komitmen antara negara-negara yang berada di dua kawasan dengan memiliki potensi yang sangat besar ini? Gini Mbak, jadi memang kalau kemarin nggak jalan itu memang kami melihat ada permasalahan di Asianya sendiri juga sibuk dengan pertumbuhan kita, di Afrikanya sendiri juga banyak masalah politik yang di sana terjadi. Jadi tapi ini kan zamannya udah berubah nih sekarang. 2015 ini kesadaran Afrika untuk bersatu, untuk membangun ekonomi regional juga kan mulai tumbuh gitu. Jadi kalau saya melihat justru sekarang ini mungkin ceritanya akan beda. Situasi dan kondisinya sudah sangat berubah, dan menurut saya yang memang di dalam kerangka kerjasama ini untuk saling mendorong pertumbuhan memang harus ada suatu kesamaan visi dan juga semangat yang sama untuk kita bisa meletakkan dasar-dasar yang menguntungkan untuk dua belah pihak ya. Dan dalam kondisi dengan Afrika memang mau tidak mau menurut pandangan kami dari Asia yang harus lebih banyak masuk ke sana. Ya otomatis kalau Afrika mereka sendiri juga masih baru mau menata ininya kan. Jadi kok mereka diharapkan yang ke kita mungkin sangat kecil kemungkinan. Jadi justru sekarang yang didorong adalah kita ke sana. Contohnya tadi juga dilihat kan bahwa kita ke Afrika juga perdagangannya cuma 3,5% gitu ya. Jadi memang ini yang kita yang harus buka gitu ke sana, dan kita membuka ke sana tidak hanya semata-mata perdagangan tapi juga bagaimana kita melakukan investasi dan membuat nilai tambah dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu yang penting. Dan strategic partnership ini kalau tidak ada suatu kerangka yang jelas, ini memang akhirnya namanya juga akhirnya sebatas di atas kertas saja, tidak bisa
kita implementasikan. Jadi memang harus kembali lagi kepada pokok masalah juga apa yang kita mau bangun di sana. Apakah menyangkut basic infrastructure ataukah menyangkut masalah pendidikan yang kita akan jalankan dan sebagainya gitu. Nah, ini harus jelas juga. Artinya kerjasama ataupun kerangka kerjasama yang konkret sangat dibutuhkan, sangat untuk menentukan alur ataupun arah dari kerjasama itu sendiri. Ya? Dan menurut saya kuncinya adalah juga kita membangun kesejahteraan rakyat Afrika juga gitu. Tanpa mereka kita bangun, nggak mungkin kita bisa meningkatkan perdagangan kita ke sana kan. Jadi harus kemakmuran ini harus kita bangun bersama-sama. Oke, ini untuk Konferensi Asia Afrika ke-60 mungkin ada yang ingin ataupun berharap agar terobosan ataupun output kesepakatan yang dicapai ini seperti pada tahun 1955 silam, di mana bisa membuat gebrakan ataupun gerakan non-blok seperti sebetulnya itu. Sama, Mbak. Kalau tahun 55 itu kan fokusnya yang jadi musuh bersama kan adalah persamaan hak derajat, ya kan, kemerdekaan seperti itu. Kalau sekarang musuhnya sama, yaitu kemiskinan kan gitu. Kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan sama aja sebetulnya sekarang. Dan sekarang ini kita mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar gitu loh, dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan kapital yang ada dan sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah peluang yang sangat baik menurut saya untuk menggelorakan lagi semangat dulu tahun 55 yang memang sampai sekarang menurut saya masih relevan. Oke. Ini tapi di Forum Konferensi Asia Afrika ini apakah kemudian kita ketahui bagaimana kondisi saat ini mungkin untuk ekonomi Asia dan Afrika ini tidak lepas ketergantungan ekonominya dari dunia barat seperti itu. Nah, menurut Anda untuk mencapai kemandirian, untuk mendapatkan kemandirian ekonomi untuk kawasan Asia Afrika sendiri bagaimana? Sangat bisa. Jadi beberapa negara ya, kalau saya nggak salah ingat misalnya Ghana, pada saat kalau nggak salah mereka beberapa negara lah, yang saya ingat beberapa negara yang dulunya bekas jajahan Prancis, mereka itu sangat berharap Prancis sebagai bekas penjajahnya mau mengulurkan tangan gitu ya. Nyatanya kan enggak, justru yang datang justru dari RRT gitu, dan mereka yang betul-betul secara konsisten membangun, ini nggak ada kaitannya sejarah ya, tapi karena persamaan visi dan juga RRT melihat peluang di Afrika, nyatanya mereka bisa jalan. Dan itu kalau boleh saya bilang itu kan juga suatu bukti nyata bahwa kita bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Barat yang mungkin sekarang kalau kita bicara Barat sendiri juga lagi repot ngurusin nasibnya sendiri kan gitu. Oke, tapi kita mungkin mengharapkan bagaimana Konferensi Asia Afrika ini tidak hanya kemudian pertemuan biasa, tapi memang menghasilkan kesepakatan yang ada langkah konkret ke depannya seperti itu ya Pak ya, terutama untuk kerjasama ekonomi. Baik. Dan kita mempunyai suatu peluang yang sangat besar untuk memajukan ekonomi di kedua benua ini. Baik. Terima kasih Pak Haryadi telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam Pak.